Sahabat bisnis, jika Anda ingin punya bisnis tapi belum menemukan idenya, saya bisikin bagaimana cara mendapatkannya. Ada satu cara yang sangat cerdas untuk menemukan ide bisnis, tapi mudah dan simpel untuk dijalankan. Bagaimana caranya? Yuk tinggal simak videonya, pasti Anda akan menemukan ide bisnis yang Anda tidak pernah mengira sebelumnya. Simak videonya sampai tuntas, jangan skip karena value-nya ada di sepanjang narasi video. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Ide bisnis baru dan modifikasi. Sahabat bisnis, di zaman now ini hampir bisa dikatakan tidak ada bisnis baru yang dikatakan sebagai real bisnis baru. Ya, bisnis baru yang muncul di zaman digital ini sejatinya adalah hasil modifikasi kreativitas dari si pemilik bisnis. Jika Anda pernah ke Singapura, mungkin Anda pernah bawa oleh-oleh snack kulit ikan. Irfin Salted Egg Skin namanya. Coba Anda perhatikan, bisnis cemilan ini praktis tidak ada yang benar-benar baru. Makanan kulit ikan dengan bumbu telur asin sudah banyak di restoran-restoran di Singapura. Anda bisa temui di food center atau street food. Ya, kulit ikan goreng yang gurih rasa telur asin ini bukanlah asli karya Mr. Irfin ini. Soal bumbu telur asin yang membalut kulit ikan ini, apakah bumbu telur asin suatu hal yang baru untuk restoran-restoran di Singapura? No, of course not. Pengguna bumbu telur asin sudah sangat umum di masakan-masakan Cina. Tidak ada yang asli. Irfin yang punya bisnis ini sederhananya hanya mempacking makanan yang sudah terbiasa di Singapura ini menjadi snack yang bisa dibawa praktis dan menjadi oleh-oleh yang bisa ditenteng di Bandara Changi. Jadi tidak perlu sampai bertapa dan semedi jika Anda ingin punya bisnis. Orang-orang yang suka membaca pasti akan banyak mendapatkan ide bisnis baru. Yang suka leyeh-leyeh dengan radio juga bisa punya ide bisnis. Dan yang suka malas-malas nonton YouTube kayak Anda ini, pastilah punya ide bisnis setelah nonton tayangan ini. Yang diperlukan adalah kreativitas Anda dalam modifikasi melihat suatu bisnis. Yuk kita kasih contoh lagi yang membumi yang ada di Indonesia. Anda orang mana? Orba alias orang Bandung? Coba sedikit merenung. Makanan asli mana yang benar-benar asli jadi khas kota Bandung? Tengoklah makanan batagor yang lezat itu. Idenya kan modif dari bakso tahu kukus yang digoreng. Jadilah batagor alias singkatan dari bakso tahu goreng. Bahkan proses modifikasi batagor Haji Ihsan yang legal itu bersumber dari kebetulan karena terpaksa. Kebetulan atau terpaksa ya? Coba kita pikirkan. Dulu ceritanya Pak Ihsan yang sehari-hari membuat dan berjualan bakso tahu kukus, dagangannya tidak habis. Dengan begini, jelas bakso tahunya tidak bisa dijual esoknya, pasti akan basi. Dibuang sayang, akhirnya saat itu Pak Ihsan berpikir praktis saja. Bakso tahu kukus yang tidak habis itu segera ia goreng, hasil gorengannya kemudian ia bagi-bagikan secara cuma-cuma ke para tetangga dekat sekitar kontrakannya di Gang Situ Saur, Jalan Kopo, Bandung. Kini nama batagor Haji Ihsan masih berkibar, meski ada batagor lain yang lebih terkenal. Anda orang Surabaya, pernah dengar kan sambal bawang Ibu Rudi? Nah, kira-kira sambal bawang Bu Rudi hasil racikan asli atau bukan? Hasil merenung puluhan tahun atau bukan? Tidak dong ya. Sambal adalah makanan khas Indonesia, termasuk juga sambal bawang ini. Tidak ada yang mengklaim sebagai siapa yang pertama kali menciptakan macam-macam sambal itu. Sambal bawang itu bukanlah asli buatan Ibu Rudi. Sambal bawang ini sudah lama ada di Surabaya, bahkan di seluruh Indonesia. Bu Rudi yang nama aslinya Lani Suhandi ini sukses karena modifikasinya. Selain karena pelopor sudah lebih dari 23 tahun, Bu Rudi ini bisa mengemasnya dan kemudian memvariasinya dalam bentuk lain juga dengan sambal bawang udang, sambal bawang jengkol, dan seterusnya. Begitu juga dengan bisnis pecel lele lela dari karya Mas Rengga Umara. Dahulu menu makanan pecel lele mungkin hanya ditemui di warung-warung pinggir jalan, tetapi di tangan Rangga Umara yang inovatif itu, ia bisa membuat image pecel lele menjadi lebih bergengsi, lebih modern, dan mendatangkan profit yang menjanjikan melalui restorannya Pecel Lele Lela. Apakah pecel lele karya asli dari Mas Rangga? Enggak lah, tentu tidak. Pecel lele ini adalah aslinya dari makanan tradisional Lamongan. Anda bisa temui di warung-warung tenda.
Nah, idenya kata Mas Rangga mengubah bentuk lele yang terkesan seram menjadi lebih enak dipandang sehingga merubah image dari makanan rakyat menjadi makanan modern. Lele yang biasa bentuknya masih berbentuk wujud aslinya, kemudian ada yang difile, dipisahkan antara daging dan tulangnya, lalu ada yang juga digoreng tepung dan berbagai modifikasi lainnya. Mau contoh di bidang lain? Kalau Anda ke mall dan Anda melihat tukang cukur tradisional atau barbershop, mungkin pernah lihat Paksi Barbershop. Jadi barbershop ini aslinya kan tukang cukur dari Garut atau Asgar atau cukur DPR alias di bawah pohon rindang. Lalu konsepnya dibawa ke kalangan middle up dan ditaruh di mall-mall. Di lain mall bahkan sudah ada barbershop yang dimodif dengan cukur anak balita. Anak kecil yang suka nangis kalau cukur dibuat nyaman dengan tempat duduknya dengan mobil-mobilan seperti di Dufan. Itulah yang saya lihat di Kiddie Cuts. Apakah sebelumnya sudah ada tukang cukur anak? Tentu jarang sekali yang menggunakan barbershop, tapi idenya adalah dari barbershop yang khusus anak dibuat lebih nyaman sesuai dengan kejiwaan anak balita itu. Menarik kan? Nah, jadi bagaimana prakteknya? Cobalah Anda ambil secari kertas, pikirkan 5 bisnis yang Anda tahu dan coba buat modifikasinya. Kalau Anda masih belum juga tergambar, cobalah Anda jalan-jalan keluar rumah, jangan lupa bawa kertas dan bolpennya. Di jalan yang Anda sering lewati, bisa jadi kreativitas Anda akan muncul. Nemu tukang gorengan, coba apa yang Anda mau modifikasi. Bawaan rasa udang, apa yang belum ada di tukang goreng tersebut. Tahu isi sambal goreng kentang misalnya. Catat saja, jika ide itu hanya di pikiran saja, biasanya suka menguap begitu saja. Nah, kalau menguap saja dan bahkan tidak ada action, siap-siaplah diambil orang lain. Lihatlah usaha lain yang Anda temui. Bengkel, tukang cukur, tukang jus, jas fotokopi, tukang jualan makanan burung, tukang tambal ban, warung Tegal, tukang bakso, tukang jual pulsa. Pasti Anda akan punya ide-ide liar dengan kata kunci modifikasi. Jadi sebetulnya janganlah berpusing-pusing dengan ide-ide yang benar-benar baru. Allah telah memberikan contekan yang begitu banyak di sekitar Anda. Bersyukurlah kita diberikan otak olehnya. Kita hanya wajib memaksimalkan otak tersebut dengan modifikasi. Setelah menonton tayangan ini, jadi apa bisnis Anda? Jualan kerak telur campur daging sapi wagyu, buka laundry buat cuci peralatan dapur antar jemput, buat usaha roti bakar isi kelapa kopior, buka usaha warung kopi dengan cemilan sorabi oncom, pizza rasa oncom, punya usaha jualan air dengan antar jemput. Wih, banyak ya. Percaya saya deh, Anda pasti punya bisnis banyak. Yuk bergerak sebelum orang mengambil bisnis baru, hasil modifikasi yang luar biasa itu untuk bisnis Anda. Salam sukses dan berkah untuk usaha Anda. Sampai ketemu di video berikutnya.